Sekarang kita proses penanaman awal untuk bibit lidah buaya. Jadi yang perlu kita siapkan adalah pertama sebelum seperti ini kita olah tanah, kita cangkul atau kita traktor. Nah setelah tanah kita rasa gembur, kita bikin lubang tanam semacam ini. Jaraknya yang ideal minimal 80 cm lah gitu. Setelah ada lubang tanam baru kita kasih pupuk. Ini udah ada pupuknya ini. Nah langkah berikutnya kita siapkan bibitnya kita siapkan yang sehat dan baik seperti ini. Baru kita bikin lubang lagi untuk persiapan menanam bibitnya. Nah, kita siapkan tali seperti ini gunanya adalah untuk supaya garisnya bisa lurus. Jadi nanti hasilnya bisa lurus seperti ini gitu. Proses selanjutnya adalah kita perawatan untuk pembersihan dari rumput gitu. Kita selalu perhatikan itu dan tingkat kegemburan tanahnya kita harus perhatikan. Nah, untuk pemupukan kita lakukan maksimal 4 bulan sekali. Atau kalau lebih bagus sih kita lakukan 3 bulan sekali. Nah, kalau saya biasanya pupuknya hanya memakai pupuk kandang aja, pupuk kotoran hewan kambing gitu. Kemarin prosesnya kita bikin lubang tanam, kita kasih pupuk, kita diamkan dulu pupuknya ini kurang lebih 1 minggu gitu. Jadi biar dia kena sinar matahari dan kena hujan. Karena memang saya pupuk ini tanpa proses fermentasi. Ini contoh untuk bibitan lidah buaya yang sengaja saya taruh di media dengan media polybag ini ya. Nah, rata-rata usianya ini bervariasi. Kalau yang persis yang saya pegang ini kemungkinan antara 2 sampai 3 bulanan gitu. Ini kalau kita untuk tanam ke lahan yang seperti tadi, ini kemungkinan bisa 10 bulan dari awal tanam bisa panen gitu. Tidak dengan kalau yang ukuran 15 sampai 20 cm itu membutuhkan waktu 1 tahun. Nah, komposisinya sendiri ini untuk kalau berminat untuk kembangkan di polybag. Nah, komposisinya kalau saya tanah campuran dengan sekam dan pupuk kandang saja cukup gitu. Nah, proses penyiramannya minimal sehari 1 kali. Kalau di polybag ini mungkin lebih simple ya dibanding kalau kita di lahan, karena kita harus cuman memikirkan lingkup wadahnya kan kecil. Paling kita perawatannya di rumput aja ya gitu. Karena kita kan nggak targetnya nggak sampai usia panen untuk yang polybag ini. Kita betul-betul untuk pembibitan aja. Gitu. Kita siapkan untuk misalnya ada lahan baru atau mungkin ada sekedar teman-teman yang untuk di rumah aja untuk hobi gitu, untuk koleksi atau untuk minat budidaya, saya siapkan bibit-bibit seperti ini. Kalau yang sudah jadi bibit ini biasanya kita ambil dari indukan yang tadi yang besar itu, mereka akan keluar tunas-tunas. Nah, ini ada contohnya nih, kalau sudah mulai besar dia akan mengeluarkan tunas. Nah, tunas ini nanti yang kita pindahkan lagi ke polybag yang kosong gitu. Yang saya rasakan pertama saya merasa bahagia gitu ya, saya bisa menikmatin proses alam dari matahari terbit sampai tenggelam itu secara lengkap, secara full gitu. Saya bisa rasakan nikmat gitu ya. Kedua, kita bisa dekat dengan keluarga dan saya juga bebas berkreasi dengan pekerjaan gitu. Dibanding dulu saya waktu masih di perusahaan kan saya harus mengikuti aturan gitu. Kalau sukanya banyak ya, itu salah satunya tadi di awal kebagian yang saya rasakan gitu. Kalau dukanya karena memang saya udah
sudah yakin untuk menjalani ini ya, artinya semuanya saya bawa enjoy aja gitu. Jadi saya anggap itu prosesnya, jadi saya nggak memikirin dukanya gitu. Saya anggap itu tahapan-tahapan dari. Target jangka pendeknya saya ingin memperluas lahan ya Mbak, untuk khususnya lidah buaya gitu. Ada satu lokasi nanti rencananya mungkin di bulan depan ini saya akan mulai olah tanahnya gitu. Itu jangka pendeknya. Nah kalau jangka panjangnya sebetulnya saya ingin mengenalkan manfaat kegunaan dari lidah buaya. Sebenarnya kan banyak manfaat-manfaatnya. Nah itu ingin saya kenalkan kepada lingkungan sekitar sini, kepada teman-teman, keluarga. Syukur-syukur kepada masyarakat luas kan gitu. Ternyata ini salah satu tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan gitu. Nah juga supaya bisa menarik teman-teman yang lain itu untuk tertarik menggunakan lidah buaya dan bertani lidah buaya gitu. Itu jangka panjangnya. Nah kita juga punya salah satu programnya untuk mengenalkan tentang lidah buaya itu. Kita punya program semacam wisata edukasi begitu. Nah, di situ nanti kan kalau udah mulai banyak yang tahu, kita kenalkan, kita berkunjung ke sini, kenal dengan tentang lidah buaya, dengan senang jalan-jalan sini. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa populer seperti tanaman-tanaman yang lain gitu. Harapannya khususnya petani lidah buaya sejahtera itu. Kedua, berharap ada campur tangan pemerintah lah untuk sedikit kasih perhatian kepada kami. Jujur selama ini kan kita petani-petani lidah buaya memang nggak banyak, ada beberapa. Kita betul-betul mandiri gitu, belum ada sorotan dari pihak dari pemerintah gitu. Nah itu harapan kami adalah gitu perhatian kepada kami supaya kita bisa berkembang gitu, dan pasar juga melihat oh ternyata ada pembudidaya lidah buaya gitu, supaya bisa sinergi gitu. Sebetulnya untuk pertanian lidah buaya ini, produk lidah buaya ini sangat menjanjikan sebetulnya ya. Cuman memang untuk zaman sekarang ini kan apalagi para milenial itu kan sedikit memandang sebelah mata gitu untuk profesi petani. Padahal kalau kita mau terjun, kita selamin, kita dalamin itu bisa menopang untuk hidup kita sebetulnya. Makanya saya pengen mengenalkan itu, manfaat dan keuntungannya kita di pertanian secara umum gitu. Sebetulnya menjanjikan asal kita serius dan mau bekerja keras ya. Saya berharap sih para milenial ya, para generasi muda itu, ayo kita belajar bertani gitu. Karena kan kita negara agraris gitu. Kita harus manfaatkan kekayaan alam yang ada di negara kita gitu. Karena semakin lama produk pertanian itu pasti nggak ada matinya. Makanya mari kita belajar untuk bertani.